Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak yang dimuliakan Allah, ada kebiasaan-kebiasaan di pagi hari dan makanan-makanan yang mungkin kita konsumsi yang saat ini dianggapnya sehat, dianggapnya baik, dianggapnya bergizi, tetapi mungkin ada sesuatu yang salah di situ. Inilah Bapak Ibu kebiasaan-kebiasaan pagi sehat dan makanan sehat sebelum tidur atau malam hari kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita pada saat bangun tidur bangun tidur pagi, ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana bangun dengan lembut, kemudian minum segelas air hangat, bergerak perlahan, menulis beberapa baris pikiran positif, dan sarapan dengan layak. Ya. Loh, kenapa kok sarapan dengan layak? Ada sarapan tidak layak? Banyak pada saat ini sarapan-sarapan yang tidak layak untuk lansia. Mungkin kemarin atau beberapa tahun yang lalu kita makan telur, makan ini masih dianggap baik ya, dengan kombinasi-kombinasi tertentu. Nah, ini pada saat ini kita coba untuk membahas satu persatu nih Bapak Ibu. Bangun dengan lembut itu gimana sih? Kalau Bapak Ibu langsung ke kamar mandi atau langsung gimana selama ini? Duduk dulu. Iya, kalau jangankan bangun pagi langsung duduk aja sih rotok. Ya, baik. Yang dimaksud dengan bangun dengan lembut Bapak Ibu, ketika kita bangun melek atau jangan langsung bangun, tapi apa istilahnya ini? Leyeh-leyeh dulu ya. Untuk para lansia ya, kalau pada yang masih muda, masih sehat itu tidak masalah. Nah, gobelet pipis dari nilai ini yang menjadi persoalan ya. Oke, baik. Jadi kalau kita bangun pagi itu, para lansia itu jangan langsung bangun. Ya, mulet istilahnya ya. Mulet sebentar sambil begitu. Ya, lihat sikon. Banyak sekali peristiwa ketika para lansia ini bangun, langsung masuk kamar mandi, keburu-buru, ada yang kepleset, ada yang langsung keseimbangan terganggu, pusing, jatuh di kamar mandi. Banyak kejadian-kejadian ini, sehingga stroke kejadian pada pagi hari ini banyak, atau serangan jantung banyak pada pagi hari, kebanyakan di kamar mandi. Ini salah satunya ya. Jadi upayakan walaupun terasa masih pingin kencing dan sebagainya, kalau masih bisa ditahan ya tahanlah. Ini ngompol ngompol ya, pakai pampers dulu kalau malam hari. Ya. Kemudian duduk dulu perlahan. Nanti ada videonya bagaimana kita bangun. Duduk perlahan maksudnya apa? Ya, kita cari posisi yang aman. Biasanya ini sangat individual sekali. Orang yang bangun tidur kemudian dengan perlahan balik ke kanan, jangan langsung duduk begini. Jadi miring ke kanan dulu, kemudian turunkan kaki kita satu persatu, kemudian dengan tangan kiri kita tekan.
Ini mengurangi beban di tulang-tulang belakang kita. Jadi Bapak Ibu yang sering sakit pinggang, hati-hati, itu mungkin salah saja di saat bangun pagi, saat angkat beban. Jadi kalau ngangkat beban Bapak Ibu itu tidak boleh sambil bungkuk kemudian angkat beban, angkat ember dan lain sebagainya. Yang betul tidak membebani tulang belakang itu ngangkatnya dari samping. Ya. Saya kemarin ada peristiwa, saya ketika dengan Ustadz Hari di kolam kebun saya, waktu itu Pak Hari ngangkat itu, besoknya saya sini Pak, salah ternyata, saya ngangkatnya dari depan, padahal seharusnya saya harus ngangkat dari samping, selali. Nah, itu yang ketiga, tangan di dada dan perut. Maksudnya apa? Ini dalam rangka untuk bagaimana kita melihat detak jantung, kemudian bagaimana pernafasan kita. Pada saat kita menaruh beban di sini, tarik nafaslah dulu dengan tenang, memberikan oksigen kepada kita agar supaya oksigen itu masuk dengan benar. Jadi tarik nafas dari hidung, tahan, pelan-pelan keluarkan dari mulut sambil bersyukur kepada Allah. Allah telah membangunkan kita. Alhamdulillahil ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah telah membangunkan kita dengan baik. Tarik nafas bertahan dari hidung, keluarkan dari mulut perlahan, dan syukuri nikmat Allah telah membangunkan saya. Nah, ini kan kelamaan kalau diceritakan begini. Tapi kalau sudah dilaksanakan itu prosesnya sebentar. Bukan terus lama setengah jam di situ, ya enggak. Ya kalau kebelet pipis ya sambil. Yang penting proses-proses ini Bapak Ibu lakukan. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan. Amin. Itu bangun dengan lembut. Baru kita kenapa harus tarik nafas? Karena kita nggak tahu selama kita tidur, ya, apalagi ngorok, kita nggak tahu kan, ngorok. Kalau saya tahu Bu, saya pakai gelang ini, saya lihat, oh saya tidurnya berapa jam, saya ngoroknya berapa menit, berapa jam, dan tidur dalamnya berapa jam, insya Allah ketahuan. Para lansia ini sebetulnya perlu sekali untuk melihat itu. Ya. Oh ternyata kurang sekian jam, kurang tidur, kita masih ada skornya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz yang masuk surga pertama kali. Ya. Oke, jadi kita kalau tidur ngorok itu berarti ada oksigen yang kurang masuk ke dalam tubuh kita. Makin lama ngoroknya juga makin oksigen kita yang masuk ketika saat tidur itu berkurang. Apalagi ventilasi ruangan kita tertutup rapat. AC misalnya. Kipas angin. Ya. Karena ditutup rapat, pengen nyamuknya tidak masuk, wah tidurlah kita. Ya memang aman, ya tidak masuk, tapi oksigenasi kita. Jadi kalau bangun masih terasa gak enak, ngeliyeng, kloro kabeh, kok awak gak enak, ya itu salah satunya adalah kekurangan oksigen. Hati-hati. Jadi para lansia itu kadang-kadang ya sensitif seperti itu. Dulu kok tidak begitu, ya memang dulu itu masih kuat, jadi mesinnya masih prima. Lah sekarang mesinnya itu sudah mulai kendor. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi kalau tidur ngorok agak lama, itu kalau yang mendengar bangunkan apa? Supaya tidak ngorok, atau ganti posisi, suruh ganti posisi.
Kalau kita nggak denger ya. Saya kalau tadi malam saya ada ngorok 2 menit. Ada ngorok 2 menit. Ada jam Bu, ini saya dibelikan anak saya, Pak, ini untuk monitoring kesehatan Papa. Gitu ya. Oh, harganya banyak Mbak, yang mahal juga ada, yang murah juga ada. Yang saya dibelikan ini harga berapa? Oh, tukokno sing gak usah larang-larang, yang penting bisa. Kalau tidak salah ini sekitar 300-an. Ada yang 1,5 juta, ada yang 3 juta. Dan ini bisa dilihat di HP gitu dia. HP. Jadi masuk connecting dengan HP dengan Bluetooth gitu ya. Itu. Jadi teknologi sebetulnya kalau dimanfaatkan untuk apa saja yang baik itu insya Allah akan lebih berguna. Ya Pak, yang kedua, minum segelas air hangat. Kenapa harus minum segelas air hangat? Karena selama kita tidur, proses-proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita tidak kemasukan cairan, dan disitulah kekurangan cairan atau dehidrasi yang mungkin muncul selama kita tidur. Maka dari itu kemungkinan dehidrasi itu sangat besar untuk para lansia. Makanya dianjurkan untuk minum segelas air hangat, karena air hangat ini sangat membantu sekali kepada proses-proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita untuk menggantikan cairan-cairan yang hilang ketika mau tidur. Apalagi terus kebelet pipis. Pipis itu salah satu produk air yang beredar di dalam tubuh kita melalui ginjal dikeluarkan. Kalau Bapak Ibu kencingnya lancar, berarti ginjalnya masih bagus. Oke. Alhamdulillah, ngompol gak popo. Ya, asal ngompolnya di jeding enggak apa-apa. Ya. Turun sampai jeding kelele. Nah, kalau sudah gitu, gimana supaya kita tidak ya siap-siap minimal pakai pampers. Kan ada pampers yang dewasa. Oh, no gede, besar. Enggak tahu regane piro ya. Ya. Jadi kalau kita cara minum Bapak Ibu ini sudah disunahkan juga kita ketika kita minum. Minum itu aja gerutak-gerutuk moro-moro minum. Duduk dengan tenang, raih gelasnya dengan tangan kanan begitu. Kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Teguk dengan 3 kali. Ya. Panas apa hangat? Ya. Baik, nanti masalah kopi dengan hal-hal yang lain. Nanti kalau ada satu, insya Allah minggu keempat ada yang isi nggak? Tanggal 31. Tanggal 31. Minggu keempat, Ahad keempat. Oh, diisi Pak Nur. Pak Nur kan minggu kedua. Kalau tidak ada yang isi, insya Allah kalau saya tidak ada kegiatan di luar, insya Allah akan saya isi kelanjutan daripada ini, khususnya ini sangat menarik untuk para lansia, kaitannya dengan makan telur dengan kombinasi makanan yang lain. Ada yang berbahaya, ada yang bermanfaat. Itu Bapak Ibu. Tunggu seri berikutnya. Kalau memang tidak ada yang isi, saya isi di Ahad keempat. Jadi Ahad depan, ya. Kalau Allah mentakdirkan kita masih bertemu, ya. Ucapkan alhamdulillah. Ini hal-hal yang tuntunan yang kecil-kecil semacam ini perlu senantiasa kita ingin. Di samping ini juga menyehatkan kepada kita, ini rasa bentuk syukur kepada Allah, kita diberikan masih bisa ngangkat. Tidak sedikit banyak saudara-saudara kita itu sudah tidak bisa ngangkat ini loh.
Tidak bisa buka tutupnya, apalagi meraih begini. Subhanallah. Kita kadang-kadang lupa diberikan fungsi tangan kita yang sangat baik, sangat Allah berikan itu kepada kita, yang kita lupa mensyukurinya. Oh, iku apa jariku, wong aku sehat, kan gitu ya biasa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ini, dengan mengingatkan kita meminum air satu gelas, tidak tergesa-gesa, duduk dengan tenang, raih dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, karena tangan kiri itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Bacalah basmalah, teguk dengan, jangan langsung blok 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 blok. Ya. Kenapa? Waduh, ini menarik kalau dibahas. Karena kalau gluk 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 ini tidak ada kesempatan untuk masuknya oksigen ke dalam paru-paru kita. Justru ketika gluk 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 memang tuh terus rasa tidak enak, pusing, hati-hati bahwa oksigenasi kita akan berkurang. Lebih baik agak berlama-lama. Dulu gak apa-apa. Banyak orang keselak itu karena minumnya salah. Keselak hati-hati pada anak-anak kecil. Itu kalau keselak itu berarti ada sesuatu yang cairan lewat atau makanan lewat di tenggorokan kita, tidak masuk ke lambung tapi masuk ke paru, jalannya nafas. Makanya orang yang keselak langsung batuk-batuk, gak enak, bahkan muntah. Itu satu mekanisme Allah berikan kepada kita, masih ada refleks di sini. Kalau sudah refleksnya tidak ada di sini, makanannya yang seharusnya masuk ke lambung, masuk ke paru-paru, sudah, hati-hati, bisa tercekik. Dan biasanya hati-hati pada anak-anak, pada kita, ketika makan, jangan dengan ngomong, jangan dengan berbicara. Ini yang paling saya banyak melihat. Enak ngobrol ya. Nah, kalau si enom itu nggak masalah. Kadang-kadang refleksnya masih kuat. Tapi kalau pada dewasa itu gampang kesel. Hati-hati. Tapi juga pada anak-anak hati-hati. Apalagi dengan guyon, dengan lari-lari, makan itu harus dicegah untuk itu. Ya. Ini kejadian pada cucu saya yang paling kecil. Kapan sudah agak lama ya. Diberikan bakso oleh ayahnya. Saking senengnya sambil guyon, langsung dia, tidak nafas bu. Untung si Firly ini ibunya ya paham karena dokter, langsung mereka kepuk ininya sambil dibegini kan baru keluar lolos. Itu 5 menit saja habis, 5 menit saja habis, sudah berteriak semua itu. Langsung diem bu, tidak ada suaranya, tidak ada apa, wong biasanya. Begitu di caranya, jadi kalau pada anak kecil itu ditaruh di sini, dadanya itu ditaruh di sini, punggungnya dipukul, des. Nangis. Kalau sudah nangis, berarti sudah lolos. Banyak sekali ini kejadian-kejadian yang pentol, hati-hati pentol. Sekarang itu ya Allah, saya sudah katakan pentol, sempol, kebab, cilok dan lain sebagainya itu makanan tidak sehat semua, itu tidak sehat menurut. Oke, baik ibu bapak yang dimuliakan Allah, setelah kita minum air segelas, peregangan ringan. Nah ini pada para lansia ini, duduk dengan tenang, dengan tegak begitu, kemudian angkat kaki dan paha bergantian. Nah, di tempat tidur kok swimmen sih, selak pipis ya, itu pilihan nanti ya. Kemudian angkat kaki dan paha bergantian sambil itu, kemudian putar pergelangan kaki. Yang penting sudah bergerak. Di samping tadi ketika kita tidur sudah leye-leye dulu, enak gitu. Kemudian putar pergelangan kaki, putar bahu ke depan ke belakang. Enak, ini saya diajari Pak Santo ini. Jadi guru olahraga yang ngerti kayak gini. Apa fungsinya? Karena fungsi-fungsi sendi kita itu diem ketika kita tidur. Berapa jam kita tidur?
Ya. Kemudian pergelangan tangan itu perlu diputar. Oke, tidak harus seperti ini, terserah Bapak Ibu ketika mau, kok yang penting gerakan-gerakannya itu mengarah ke sendi-sendi kita. Ya. Kemudian buka tutup. Enak ini. Geringging-geringging hilang. Ya. Cuman masalahnya kalau ini tidak langsung instan. Perlu apa? Bertahap. Minimal 1 minggu dilihat nanti hasilnya. Kemudian gerakan leher. Nah, ini kan ke bawah, ke atas. Kalau Pak Santo mengatakan kepada saya, kalau menghitung 8 Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak deh senam. Nggak apa-apa, pelan-pelan bagi kita. Enak-enak. Ya. Nah, kalau masih itu putar pelan-pelan ya, mutarnya ya. Putar ke kiri dulu, seakan-akan putaran itu putaran tawaf. Kemudian dibalik gitu ya. Kalau masih gak enak, tolong diginikan. Jadi cari posisi-posisi ya ini. Nah, insya Allah dengan begitu gerakan-gerakannya sudah. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, ini afirmasi sebetulnya, menulis beberapa baris pikiran positif ya. Menulis itu bisa menulis dengan tangan, bisa di HP, tapi saya anjurkan menulis dengan tangan. Karena apa? Karena afirmasikan pikiran positif itu dengan rasa bersyukur saya kepada Allah. Bentuknya apa? Silahkan Bapak Ibu. Saya bersyukur karena saya sudah dibangunkan lagi oleh Allah misalnya. Saya bersyukur ya Allah, kemarin saya pusing, sekarang sudah tidur enak. Apapun saya bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua, rasa syukurnya itu betul-betul kenapa saya katakan begini? Karena menulis itu adalah, kalau Pak Guru ini sangat paham betul bahwa menulis itu adalah koordinasi yang baik antara otak dengan motorik halus yang ada di tangan kita. Ya, tulis. Saya bersyukur ya Allah karena saya sudah dibangunkan dengan sehat misalnya. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan apa? Tujuan-tujuan kecil. Setelah ini saya akan ke pasar ya Allah. Karena kita bisa ke pasar, itu satu nikmat yang Allah berikan. Tidak semua orang bisa ke pasar. Kita bisa jalan. Ya Allah, saya akan melakukan ngisi jeding, ngisi kolam ya Pak. Itu. Jadi ada tujuan pada pagi hari. Ya Allah, saya akan memaafkan. Nah, memaafkan ini kadang-kadang kita kan kepada teman-teman itu, ada teman yang ada iri, dengki dan lain sebagainya kepada kita, yang menyakiti kita. Saya akan memaafkan semua ya Allah. 3, boleh 4, boleh 5, minimal 3. Yang pertama itu bersyukur tentang apa, yang kedua saya akan melakukan apa yang baik, kemudian yang ketiga saya memaafkan. Ini bukan sekedar nulis, tapi bagaimana pikiran afirmasi positif diaplikasikan kepada gerakan tubuh kita, kepada hati kita, sehingga tidak ada hati yang jahat. Apa yang terjadi? Di sini serotonin meningkat. Kalau serotonin meningkat, pikiran itu lebih ringan dan nyaman. Nah, gitu. Saya kalau pergi keluar kota 3 hari tidak nulis resep, itu kadang-kadang lali, lupa. Ya alhamdulillah kalau saya ngaji di sini pagi, kemudian saya izin, itu dalam rangka nulis resep Pak. Ya. Nah, alhamdulillah pagi hari saya bisa nulis resep, malah jangan nulis resep terus gitu ya. Jadi bergerak
Bergeraknya bukan hanya bergerak begitu, tetapi bergeraknya juga dengan mikir. Ini mengurangi kepikunan, pelupa. Jadi otak itu perlu olahraga juga. Nah, olahraganya otak dengan menulis, ya, menulis. Itu Bapak Ibu. Kemudian sarapan dengan layak itu kayak apa? Nah, ini dia. Sarapan pagi itu yang ringan. Kemudian yang kedua, secangkir air hangat. Kalau secangkir kopi nanti. Ya. Biar hadir. Ya. Almond. Perso almond, kacang ya. Itu protein nabatinya. Mahal ya? Oh, mahal. Ya wis, lek mahal iki di skip. Secangkir jahe hangat. Jahe hangat. Ada jahe di rumah? Ada, banyak. Eman-eman tidak dimanfaatkan. Sesendok minyak zaitun. Minyak goreng zaitun. Kenapa zaitun? Loh Pak, saya kolesterol tinggi. Boleh nggak? Boleh. Minyak zaitun ini mengandung asam lemak tidak jenuh. Asam lemak yang bersahabat kepada kita. Lain dengan minyak goreng. Apalagi minyak gorengnya sudah berkali-kali dibuat. Eman Pak, disaring, bagus lagi Pak katanya. Tapi itu hati-hati. Jadi maksimal 3 kali aja itu sudah sangat warning, ya. Ya memang gimana ya sekarang ya, ekonomi lagi lesu dan sebagainya. Dan saya yang tidak salah ini, biasanya gorengan-gorengan yang di pasar, ya, yang kita beli setiap hari dan kita makan, itu adalah minyaknya minyak gak karu-karuan. Ya kalau kasarannya itu sakjane jelantah. Kalau jelantah itu kadar ininya ya sudah hilang, tinggal karsinogeniknya saja. Karena panasnya sudah dipanasi sangat panas, itu berubah susunan kimianya, ya sudah. Apalagi kemudian dibungkus dengan plastik, hati-hati. Kalau dulu masih godong ya, daun, sekarang sudah jarang, kesuwen Pak. Tapi ini yang mikroplastik itu sangat-sangat berbahaya. Ya, kalau dilihat di mikroskop itu, wah menjijikkan sekali. Nih kemarin saya ada pasien cerita kepada saya, kebetulan pasien ini agak ngerti ya mikroplastik, malah cerita deh. Ada penelitian begini Pak, kalau dilihat di mikroskop, Masya Allah, ternyata begitu ya mikroplastik. Sekarang banyak sekali. Beli bakso pakai apa Bapak Ibu? Plastik. Hati-hati, jadi kalau boleh Pak, ya, saya katakan boleh jadi ini ya, tapi cepat-cepat dikeluarin. Tapi itu pun sudah ada mikroplastiknya yang sudah larut kepada bakso terutama. Panas kan dia, soto, apalagi gulai, rawon, itu semuanya bagus loh. Tapi kalau cara menyajikannya itu yang salah, itu justru berbahaya. Jadi racun yang kita makan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir makan lemak, makan telur nantinya. Tapi dengan dikombin dengan zaitun, minyak zaitun, insya Allah itu akan sehat, ya. Nanti kita bicarakan secara lengkap makanan-makanan yang bagaimana reaksinya makanan-makanan, khususnya telur, karena telur ini kan mudah sekali, tinggi protein, gizinya tinggi, tapi kalau salah, kita akan lebih. Belimbing buah, besok belimbing buah.
Kalau mau belimbing wulu ya gak apa-apa dikremus. Kalau belimbing wulu kan dicampur itu ya. Kalau ini langsung dimakan, insya Allah air dan vitamin C-nya cukup tinggi. Pisang kepok, kukus, ini kalium dan karbohidratnya sudah cukup bagus. Ubi ungu, banyak perasaanku ya ubi yang ungu. Ungu itu mengandung antioksidan, bentuk ungunya termasuk anggur, antioksidannya. Dan seratnya serat yang larut. Jadi kalau orang bapak ibu medegelen, sering sembelit, makan ini aja, pisang, ubi, belimbing, wah mantap ini, akan bagus dan tidak mahal prosoku. Menurut saya juga tidak mahal ya. Jambu biji merah, jambu biji, ini vitamin C-nya lebih tinggi dari belimbing malahan. Dan mengandung kolagen. Kolagen itu bisa meningkatkan HB juga, bisa untuk otot-otot kita. Jadi kan mungkin sering ndak nyenah, geringgingan kok rasanya ndak kuat, coba jambu biji merah. Yang berikutnya bubur kacang hijau. Ya, bubur kacang hijau ini proteinnya tinggi, asam folatnya tinggi, dan B1-nya juga tinggi. Nah, yang disebut bubur kacang hijau yang saya sampaikan di sini, bubur kacang hijau tok. Ndak ono santan, ndak ono gula, ndak pakai. Rasakan. Kalau pakai gula, apalagi yang sudah diabetes, hati-hati tambahan ini. Bubur kacang hijaunya bagus, gula nih sing gak bagus, gitu ya. Jadi dia sampai mekar aja ditambahi garam dikit aja supaya agak gurih. Oh cukup, itu sudah sehat. Yang salah gulanya. Itu Bapak Ibu. Apel merah. Apel merah mahal katanya Pak Yanto ya. Ya sekali-sekali, atau kalau pas ke ke resepsi ada buah, ambil apelnya aja. Ya, ini banyak. Jadi belimbing buah, pisang kepok, ubi ungu, jambu biji, bubur kacang hijau, apel merah. Yang berikutnya alpukat. Ini ternyata baik karena lemak tidak jenuhnya. Gurih kan alpukat dimakan biasa. Kaliumnya tinggi, ini untuk elastisitas pembuluh darah. Jadi orang-orang hipertensi bagus makan alpukat. Kolesterol tinggi bagus makan alpukat. Apalagi alpukat ditambah zaitun didi, mantap. Itu lemak tak jenuhnya, lemak bagusnya kepada tubuh sangat membantu menyehatkan kita. Madu, hati-hati, madu yang murni. Madu asli Pak, madu asli. Madu tidak boleh masuk kulkas, cepat mati, cepat expired ya. Hati-hati. Kalau madu biarin di suhu biasanya 2, 3, 4 tahun, 3 sampai 4 tahun masih bertahan gitu ya. Nah nanti itu masalah madu. Cuma membedakan madu asli sama madu itu. Kemudian makanan malam itu bagaimana ya? Kacang almond 1 sendok kalau mau malam. Madu murni boleh. Jadi madu murni boleh diminum 1 sendok teh aja, jangan banyak-banyak. Pisang matang 1 buah, telur rebus 1 butir, kemudian yogurt 2 sampai 3 sendok makan. Biji labu, ini murah-murah ya. Biji labu, angel ya. Saya kemarin dioleh-olehi dari Bojonegoro, Pak, labu kuning, enak Pak. Jadi itu saya bilang sama detum di sana itu, jangan dibuang loh bijinya. Kalau dikukus, sak biji-bijinya. Kalau mau dibuat kolak, sak biji-bijinya. Nah, ini penting sekali. Kalau yogurt ini buatan, telur ini mudah, pisang kepok matang 1 buah, jangan banyak-banyak ya, 1 buah.
Saking lapar, lapar Pak, masih lapar, tambah lagi satu, tambah lagi satu. Wah, hati-hati. Itu tidak. Pendapat aku dilihat, yogurt berarti yogurt itu bisa tape singkong. Tape singkong, betul. Ya. Ini fermentasinya yang karena fermentasi itu sudah merubah konstruksi menjadi sesuatu yang lebih baik untuk tubuh kita. Hanya saja jangan banyak. Kebanyakan, terlalu banyak itu tidak enak. Apa? Malah menjadi bahaya. Terlalu banyak uang enak katanya koruptor. Saya kemarin melihat, kalau mau pengen enak jadilah koruptor seperti saya katanya. Ini banyak mobil akhirnya ya di penjara. Ya Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi kacang almond, kalau kacang almond mahal boleh ditinggal. Madu murni kalau nyarinya susah boleh ditinggal. Tapi kalau kita ada kesempatan melihat betul-betul madu itu diambil dan prosesnya tahu, itu kalau cuma iklan saya nggak percaya. Pisang bagus, telur bagus, yogurt kalau ada bagus, banyak sekarang dijual-jual gitu. Kalau enggak tapi jangan sekali lagi jangan banyak. Ini yang menyehatkan. Loh, mana nasinya? Katanya nggak perlu nasi. Kalau masih ada labunya, pisang ini sudah gantinya karbohidrat. Insya Allah yang semula terjadi sesuatu yang tidak baik untuk kita lebih baik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.